TPP akan dibayar 5 bulan. Setiap OPD diharapkan siapkan berkas pengajuan. Penanganan banjir di Kota Sorong masuk tahap pemulihan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 10 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bertalen Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan JT selaku mantan Kepala Departemen Layanan Bank Papua, Cabang Teminabuan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif pada Bank Papua Cabang Teminabuan, Sorong Selatan tahun 2016-2017. JT menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejaksaan Negeri Sorong pada 9 September 2022. Pemeriksaan JT berlangsung selama 5 jam dan ditetapkan sebagai tersangka. JT keluar ruang penyidik sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan rompi tahanan warna merah muda. Ia kemudian dibawa ke mobil tahanan untuk ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong sebelum akan diterbangkan ke Manokwari untuk proses penahanannya di sana. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Abun Hasbullah Sambas mengatakan, tim jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan JT selaku mantan Kepala Departemen Layanan PT Pembangunan Daerah Kantor Cabang Teminabuan periode 1 Maret 2016, 24 Juli 2018 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif tahun 2016-2017. Peranan tersangka dalam perkara ini ikut mendatangi perjanjian kredit dan pencairan dana sehubungan dengan KPR LPPP pada Bank Papua Cabang Teminabuan, sehingga melibatkan kerugian negara sebesar 12.996.028.837 juta rupiah. Ia menambahkan, tersangka JT dalam jabatan tersebut tidak ada kewenangan, tetapi tersangka JT secara aktif turut memproses KPR LPPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersangka JT akan dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat selama 20 hari terhitung tanggal 9 September 2022. Adapun peranan tersangka dalam perkara ini yaitu bahwa tersangka selaku mantan Kepala Departemen Layanan PT Bank Papua Kantor Cabang Teminabuan periode 1 Maret 2016, 24 Juli 2018 ikut menandatangani perjanjian kredit dan pencairan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 12 miliar 896 juta sekian, bahwa tersangka JT dalam jabatannya tersebut tidak ada kewenangannya, tetapi tersangka JT secara aktif turut memproses KPR FLPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat perbuatannya, tersangka JT disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 KUHP. Saudara, keterlambatan penginputan sistem mengakibatkan penyerahan dokumen kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS mengalami keterlambatan. Hingga saat ini dokumen kebijakan umum APBD prioritas dan platform anggaran sementara masih mengalami kendala.
karena OPD terkait yaitu Bapeda Provinsi Papua Barat belum melakukan penginputan. Enos Arongger, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat mengatakan, KUA PPAS hari Senin tanggal 5 September sudah harus diserahkan ke DPR Papua Barat untuk dibahas. Namun karena belum tuntasnya penginputan SIPD sehingga mengalami keterlambatan. Enos menegaskan agar segera diselesaikan dan harus ada target waktu agar tidak saling menunggu. Sedangkan di BPKAD masih menunggu hasil dari Bapeda. Untuk itu diharapkan semua OPD dapat segera memasukkan SIPD ke Bapeda karena batas akhir waktu yang diberikan pada 30 September sehingga dokumen APBD dapat disepakati bersama. PPAS, KUA PPAS ke DPR itu sedianya hari Senin yang kemarin. Tetapi penginputan SIPD di Bapeda itu belum tuntas, belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih cek terus apa kendala yang dihadapi oleh Bapeda. Kita harus punya target waktu. Kalau kita tidak punya target waktu, nanti kerjanya menunggu-menunggu begini, mengambang, tidak tuntas. Enos juga menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini adalah keterlambatan proses penginputan SIPD dari organisasi perangkat daerah yang masuk ke Bapeda. Untuk itu, Bapeda dapat segera menghubungi perangkat daerah yang belum memasukkan SIPD, mengingat saat ini penjabat gubernur sedang menunggu data tersebut. Kendalanya, kendala teknis di Bapeda itu, dokumen yang diinput oleh OPD, itu yang mengalami keterlambatan. Keterlambatan itu bukan oleh SIPD-nya, oleh Bapeda, tetapi teman-teman OPD yang menginput masuk ke aplikasi itu yang lambat. Saat ini DPR Papua Barat sedang menunggu dokumen KUA PPAS dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Untuk itu pimpinan OPD tidak terlalu sibuk dengan kegiatan dinas luar, namun yang terpenting adalah menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, DPR Papua Barat berharap agar pemerintah provinsi segera menyerahkan dokumen kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara untuk segera dibahas. Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyurati pemerintah Provinsi Papua Barat agar dokumen KUA PPAS dapat segera diserahkan guna dibahas karena waktu terus berjalan. Hal ini disampaikan Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor. Wonggor menegaskan sesuai dengan situs pembahasan anggaran, sebenarnya harus dibahas pada bulan Juli lalu. Namun sudah lewat hingga bulan September dan proses ini sangat lambat dilakukan. Pihak DPR sendiri telah menyurati pemerintah sebanyak 3 kali. Untuk itu sangat diharapkan agar pemerintah dapat merespon dan segera menyerahkan dokumen untuk dibahas sesuai mekanisme DPR. Sesuai dengan siklus pembahasan anggaran, kita sudah lewat waktunya. Sebenarnya di bulan Juli itu paling lambat itu. Apalagi sudah lewat bulan Agustus, kita sudah lambat. Sekarang sudah sampai di bulan September. Nah, ini kan kita sudah lambat juga. Nah, memang secara ini aturan kita dari DPR sudah menyurat sudah 3 kali. Tadi malam saya sudah tanda tangan surat dan terakhir untuk hari ini mau diantar ke eksekutif untuk permintaan dokumen itu segera disampaikan. Itu kita sudah dan terakhir yang tadi malam saya sudah tanda tangan. Nah, hari ini akan disampaikan secara resmi ke eksekutif untuk segera menyampaikan dokumen ke DPR untuk kita segera melakukan pembahasan. Diharapkan OPD terkait khususnya Bapeda dapat berjalan maksimal dalam perencanaan sehingga tidak terjadi keterlambatan. Wonggor juga menegaskan selama ini pihak Bapeda yang selalu menyebabkan keterlambatan saat pembahasan anggaran. Oh iya, memang salah satu tugas penting di Bapeda itu karena pada bagaimana juga perencanaan untuk anggaran itu ada di Bapeda. Jadi kalau Bapeda tidak berjalan maksimal ya secara otomatis dampaknya seperti ini, kita lambat. Ya walaupun salah satu anggota yang kabarnya anggaran atau sekretaris itu. Nah, itu juga ya artinya walaupun beliau ada tapi kalau perencanaan tidak berjalan maksimal ya tetap jadi kendala juga, dan hari ini memang terbukti bahwa kita agak lambat juga. Secara aturan proses pembahasan KUA PPAS sudah lewat, sehingga diingatkan kepada tim TAPD agar segera menyampaikan dokumen ke DPR Papua Barat. Untuk itu semua OPD harus lebih fokus dan tidak mengabaikan tugas prinsip. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Tim Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Sorong, Dance Sangkek menyebutkan 14 hari kerja cepat darurat mulai berkurang sehingga banjir Kota Sorong saat ini sudah memasuki tahap pemulihan. Tim Percepatan Penanggulangan Bencana Banjir selama 14 hari tengah bekerja cepat untuk mengatasi masalah banjir di Kota Sorong, Papua Barat. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi program aksi tangkap darurat yang diikuti oleh dinas teknis seperti PUPR Kota dan Provinsi Papua Barat, Kehutanan, BPBD Kota Sorong, Balai Wilayah Sungai Papua Barat yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong pada tanggal 8 September 2022. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Bencana Banjir Kota Sorong yang juga selaku Ketua Bapeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek menyebutkan, kerja cepat tim selama 14 hari di lapangan cukup membuahkan hasil. Hal itu terbukti sejumlah sungai saat proses pengerukan mempercepat aliran air sehingga tidak terjadi pada banjir sebelumnya. Dance menjelaskan, dari rapat evaluasi ini sejumlah OPD teknis provinsi dan kabupaten kota telah menyajikan data-data rekomendasi program yang cukup jelas. Sehingga tim percepatan akan membuat list program prioritas yang akan direkomendasikan ke provinsi dan kabupaten kota dalam progres apa yang akan dilakukan di masa pemulihan sampai rekonstruksi sampai tahun 2023. Teman-teman sudah berkolaborasi, sudah bekerja secara baik. Mereka sudah menyajikan data-data yang luar biasa untuk rekomendasi program dan rencana tindak sudah jelas. Tinggal nanti kami tim akan membuat list sebarkan ke teman-teman OPD provinsi tapi juga KR untuk mana-mana yang menjadi dan mereka bisa masuk, mana yang direkomendasikan di provinsi dan kabupaten. Itu kemudian kesimpulan yang kedua adalah kita sudah mendapatkan gambaran tentang banjir yang tadi sudah mulai kita mampu tangani sudah terurai. Sementara penjabat Wali Kota Sorong, George Iarangga menyampaikan, di masa tangkap darurat selama 14 hari, upaya pemerintah Provinsi Papua Barat cukup luar biasa dan pemerintah kota sangat mengapresiasi itu. Wali Kota menambahkan, Tim Percepatan Penanganan Banjir yang dibentuk penjabat Gubernur Papua Barat untuk mengatasi masalah banjir tersebut dengan menurunkan puluhan alat berat, melakukan menormalisasi sungai dan kanal-kanal, dan hasilnya saat hujan turun sejumlah lokasi yang terdampak banjir mulai cepat surut. Dari hasil evaluasi terkait dengan masalah banjir yang ada di Kota Sorong, dari teman-teman dari pemerintah kota, beberapa hari atau selama 14 hari ini kita melihat bahwa langkah-langkah upaya-upaya sudah dilakukan oleh teman-teman baik dari provinsi itu cukup luar biasa ya. Saya sangat memberikan apresiasi dan teman-teman dari kota juga sudah kerja. Ada banyak sekali yang sudah dikerjakan ya, sudah melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai atau kanal-kanal yang ada. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat siap mendukung perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIA Caritas Papua dan STIA Mahesa Manokwari menjadi Universitas Caritas Indonesia. Hal itu disampaikan Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Suril Moful. Ia meminta doa dan dukungan para dosen dan mahasiswa untuk terus berdoa dan bekerja keras agar secepatnya STIH Caritas Papua dan STIH Mahesa Manokwari menjadi Universitas Caritas Indonesia. Sebagai Koordinator Wilayah 14 Papua dan Papua Barat sepenuhnya sangat mendukung lahirnya Universitas Caritas Indonesia di Manokwari. Bersamaan dengan itu, diharapkan Papua Barat bisa melahirkan guru besar dari STIH Manokwari sebagai kado universitas baru. Itu oleh 14 mendukung perubahan STIH Caritas Papua dan STIA Mahesa Manokwari menjadi Universitas Caritas Indonesia. Mudah-mudahan kelahirannya berbarengan dengan lahirnya seorang guru besar PTS dari Papua Barat. Mudah-mudahan
Kita berdoa. Ketua STIH Maesa Manokwari Theodorus Herin mengatakan kini kedua sekolah tinggi STIH Manokwari dan STIA Maesa telah mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat untuk menjadi universitas. Dengan program studi yaitu ilmu hukum, program studi manajemen, program studi sains kelautan, program studi ilmu lingkungan, dan program studi kehutanan. 2022 dengan program studi sebagai berikut. Program studi hukum, ilmu hukum, program studi manajemen, program studi sains kelautan, program studi ilmu lingkungan, dan program studi rekayasa kehutanan. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo menilai bahwa pendidikan sekolah tinggi STIH Maesa adalah aset dari pemerintah dan juga masyarakat di Kabupaten Manokwari. Untuk itu, semua aset harus terus dirawat dan tidak lama lagi STIH Papua dan STIH Maesa menjadi salah satu universitas karitas Indonesia pertama yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat. Perguruan tinggi dan juga pendidikan tinggi di STIA Mahesa Manokwari, dan STIA Mahesa Manokwari telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan juga peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Manokwari. Secara jujur kita harus akui bahwa keberadaan perguruan tinggi swasta di Kabupaten Manokwari sangat menolong seluruh masyarakat kita. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, OPD dihimbau segera menyiapkan berkas untuk diajukan agar pembayaran tambahan perbaikan penghasilan pegawai di Provinsi Papua Barat segera dibayarkan. Surat keputusan pembayaran TPP bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat telah ditandatangani oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan akan dibayar dari bulan April hingga bulan Agustus. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Enos Aronggear saat ditemui wartawan mengatakan pemerintah membayar TPP selama 5 bulan sudah diberikan kepada BPKAD. Enos menambahkan keterlambatan diakibatkan adanya penyesuaian aturan Menteri Dalam Negeri tentang TPP dan semakin ketatnya berdasarkan kelas jabatan dan kinerja. Sedangkan untuk pembayarannya akan cepat dilakukan apabila berkas pengajuan dari setiap OPD seperti daftar hadir dan juga kerja yang dilakukan setiap harinya dapat segera disampaikan. Ya, TPP sudah ditetapkan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur sudah menetapkan itu, dan Pemda dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan harus segera memproses setiap tagihan TPP yang akan dibayarkan 5 bulan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus. Jadi ada tunggakan karena penyesuaian dengan peraturan Permendagri yang baru nomor tentang berapa? TPP. Kursa versus setelah valid nomor. Lebih ketat lagi ke depan ya, Bapak? Iya, lebih ketat lagi. Karena itu sudah berdasarkan kelas jabatan dan kinerja, itu jadi pertimbangan dalam setiap pembayaran untuk ke depan. Saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan anggaran untuk 1 tahun sebesar 350 miliar dan penundaan ini dikarenakan penyesuaian peraturan pemerintah yang baru yang diseragamkan secara nasional. Tergantung, kita sudah sediakan anggaran secara total di APBD untuk 1 tahun itu 350 miliar. Sudah ada, hanya pembayaran kemarin tertunda karena menyesuaikan dengan peraturan yang baru agar diseragamkan secara nasional ya. Nah, itu sudah dibagi menurut kelas jabatannya. Enos menambahkan semua sudah siap dibayar. Sekarang kembali ke setiap pimpinan OPD agar segera menyiapkan berkas untuk diajukan sehingga TPP dapat segera dibayarkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop membuka konferensi kerja Sabtu Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni periode 2022-2025. Pembukaan konferensi kerja ini ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati yang disaksikan sejumlah pejabat. Saat memberikan arahannya, Wakil Bupati menitik beratkan kepada para anggota PWI Teluk Bintuni agar menyusun program prioritas yang sejalan dengan program pembangunan daerah. Hal ini penting sebab Wakil Bupati menjelaskan, PWI merupakan mitra pemerintah yang sama-sama saling membutuhkan khususnya dalam rangka mendorong kemajuan daerah. Oleh sebab itu, Wakil Bupati menyatakan pihaknya tetap akan memperhatikan setiap aspirasi insan pers di wadah PWI demi tercapainya visi dan misi daerah. Saya menitipkan pesan agar program-program kerja yang dihasilkan melalui rapat kerja ini merupakan program kerja yang beratkan kepada peningkatan profesional serta keahlian wartawan serta program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, peran wartawan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pembangunan khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni melalui pemberitaan pembangunan yang disampaikan dengan santun dan bermartabat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh insan pers untuk terus memelihara sinergitas yang selama ini telah terjalin baik. Sumbang saran dari rekan-rekan pers terhadap program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah sangatlah berharga bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Kesempatan ini, Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh anggota PWI Teluk Bintuni untuk tetap menjaga kredibilitas sebagai wartawan yang menjunjung tinggi kode etik jurnalis, tetapi juga kode etik perilaku sebagai anggota PWI. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni periode 2022-2025 resmi menjalankan roda organisasi usai dilantik Ketua PWI Papua Barat Rustam Jumat kemarin. Acara pelantikan yang berlangsung di salah satu hotel di Bintuni itu disaksikan Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, Kapolres Teluk Bintuni, Ketua KPU, Ketua LMA 7 suku serta sejumlah pimpinan OPD. Ketua PWI Teluk Bintuni Fidelis Wiran dalam sambutannya mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas sumbangsi seluruh pihak yang sudah ikut menyukseskan kegiatan ini. Khususnya Wiran mengapresiasi kontribusi pemerintah yang setiap saat mendukung program kerja PWI Teluk Bintuni, termasuk menghibahkan satu bangunan untuk digunakan sebagai sekretariat. Tak hanya itu, Wiran juga meminta dukungan masyarakat agar PWI Teluk Bintuni bisa menjadi salah satu organisasi profesi kewartawanan di daerah yang mampu bersinergi dalam rangka membangun tanah sisar Matiti. PWI merupakan organisasi wadah berkumpulnya pers. Jadi akhir-akhir ini sering mungkin ada yang kurang ini dengan pemberitaan selalu mereka menyalahkan PWI atau ketua PWI. Padahal PWI atau ketua PWI itu tidak punya hak untuk mengintervensi sebuah media. Kalau ketua PWI melakukan hal itu berarti sama saja dengan ketua PWI mengangkangi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Untuk itu saya mengharapkan kepada teman-teman wartawan juga dalam melaksanakan tugas kita selalu menjunjung tinggi kode etik. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil yang begitu memberikan perhatian yang sangat besar kepada wartawan, lebih khusus pada organisasi pers, baik moral maupun finansial. Hal itu dibuktikan dengan telah dibangunnya kantor PWI Teluk Bintuni yang mudah-mudahan kita rencana akan meresmikan pada bulan Desember 2022. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam mengaku bangga atas kemitraan PWI Teluk Bintuni dengan para stakeholder yang sampai saat ini tetap harmonis.
Terutama Bustam menilai dengan adanya Sekretariat PWI Teluk Bintuni telah menjadi bukti nyata kemitraan yang baik khususnya dengan pemerintah. Namun Bustam menegaskan, sinergitas antara PWI dengan stakeholder tidak boleh disalahartikan oleh insan pers yang bernaung di bawah payung PWI. Ingin saya sampaikan bahwa dalam perjalanan pers di Teluk Bintuni, ya kami juga melihat bahwa peran pemerintah sangat respon dengan adanya bantuan setiap kegiatan-kegiatan pers di sini, baik untuk menghadiri kegiatan UKW di provinsi yang pertama kali kami lakukan. Yang berikut adalah dukungan yang luar biasa terkait dengan dukungan pembangunan sekretariat. Ini luar biasa. Saya mau katakan bahwa di provinsi Papua Barat, utamanya khususnya yang baru ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi saya mau sampaikan bahwa teman-teman bahwa bukan berarti teman-teman istilahnya dari pemerintah memberikan ini terus teman-teman tidak menggunakan menjalankan tugas tanggung jawabnya secara benar. Perlu diketahui susunan pengurus PWI Teluk Bintuni periode 2022-2025 yakni Ketua Fidelis Wiran, Sekretaris Wawan Gunawan, Bendahara Muris Muhammad serta dibantu 5 bidang pendukung. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 10 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalin Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.